Inna dina indallahil Islam. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah. Beberapa watak asli Yahudi yang sudah semestinya diketahui seorang muslim dan kita perlu berhati-hati kepadanya, sehingga bisa diketahui bahwa siapakah mereka sebenarnya. Watak Yahudi yang pertama, yaitu mereka tidaklah pernah ridho dengan kita umat Islam sampai kita mau melepaskan agama kita. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala berikut. Walan tardu'an kal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi wal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Perhatikanlah saudaraku, janganlah engkau terpengaruh kepada kaum sekuler yang keliru dalam memahami ayat ini. Kaum sekuler berpendapat bahwa ayat ini ditunjukkan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja ketika beliau masih hidup. Yahudi dan Nasrani pada zaman ini berbeda dengan yang dulu. Benarkah demikian? Ini sungguh kekeliruan sangat besar yang berasal dari orang yang ingin mengaburkan ajaran Islam. Ketahuilah bahwa ayat ini memang ditunjukkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi pembicaraan ini juga mencakup umatnya karena yang menjadi hukum adalah keumuman dan bukan hanya orang yang diajak bicara. Itulah yang dipahami oleh ulama ahlus sunnah semacam Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya. Berdasarkan ayat tersebut, sangat jelas sekali bahwa Yahudi dan Nasrani tidak akan ridha kepada kita selamanya. Inilah watak orang Yahudi dan Nasrani sampai hari kiamat. Dari watak jelek mereka yang pertama ini, sekarang kita akan melihat watak mereka yang lainnya. Watak Yahudi yang kedua, yaitu orang Yahudi selalu menyembunyikan kebenaran. Mereka, kaum Yahudi, sebenarnya tahu bahwa Nabi SAW diutus sebagai penutup para rasul di akhir zaman ini. Tetapi mereka selalu menyembunyikan kebenaran ini. Allah SWT berfirman, Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum layaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri, dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui. Al-Qurtubi mengatakan, diriwayatkan bahwasanya Umar radhiyallahu anhu berkata pada Abdullah bin Salam, apakah engkau sebelum masuk Islam mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana engkau mengenal anak-anakmu sendiri? Abdullah pun menjawab, ya, bahkan lebih dari itu. Ibnu Katsir mengatakan bahwa kadang pula maksud seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri adalah mereka mengenal sekumpulan anak-anak manusia, lalu mereka tidak pernah merasa ragu sedikit pun untuk mengenal anak mereka sendiri jika mereka melihatnya di antara sekumpulan anak tadi.
Walaupun mereka sudah mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sangat yakinnya, namun Allah katakan sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran. Maksudnya adalah mereka menyembunyikan sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada pada kitab mereka pada manusia, padahal mereka mengetahuinya. Watak Yahudi yang ketiga, yaitu tokoh agama Yahudi sangat sulit menerima kebenaran Islam. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiallahu an, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya 10 pemuka agama Yahudi mengikuti agamaku, maka sungguh tidak akan tersisa lagi orang Yahudi di muka bumi, kecuali dalam keadaan Islam. Dalam riwayat lain, seandainya 10 pemuka agama Yahudi beriman kepadaku, sungguh semua orang Yahudi di muka bumi ini akan turut beriman padaku. Watak Yahudi yang keempat adalah orang Yahudi menyembah pemuka agamanya sendiri. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Attakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi wal masih ibn Maryam wa ma amiru illa liya'budu ilaha wahidan la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rohib-rohib mereka sebagai Rob selain Allah, dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Rob yang berhak disembah selain Dia, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Huzaifah ibnul Yaman, Abdullah bin Abbas, dan selainnya mengatakan mengenai tafsir mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rohib-rohib mereka sebagai Rabb selain Allah. Maksudnya adalah mereka mengikuti pemuka agama mereka dalam menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Itulah yang disebut dengan menyembah mereka sebagaimana dimaksudkan dalam hadis dari Adi bin Hatim. Watak Yahudi yang kelima, orang Yahudi pernah menyihir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Sahih Muslim pada bab sihir, Aisyah berkata, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disihir oleh seorang Yahudi dari Bani Zuraik yang bernama Lubaid bin Al-Asam. Watak Yahudi yang keenam, wanita Yahudi pernah meracuni Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Anas bin Malik radhiallahu an, beliau mengatakan, sesungguhnya seorang wanita Yahudi pernah mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa daging kambingnya sudah diracuni. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakan daging tersebut. Lalu wanita tadi dipanggil untuk menghadap beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang perbuatan wanita tersebut tadi. Wanita tersebut pun berkata, aku ingin membunuhmu. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Allah tidaklah memberimu kekuatan untuk maksudmu tadi. Riwayat hadis ini ada yang mengatakan, Allah tidaklah memberimu kekuatan untuk mencelakakanku. Lantas para sahabat berkata, apakah sebaiknya dia dibunuh saja? Lalu watak Yahudi yang ketujuh, orang Yahudi berusaha memurtadkan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqqu fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrihi innallaha ala kulli syai'in qadir. Sebahagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri. Setelah nyata bagi mereka kebenaran, maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Watak Yahudi yang ke-8, orang Yahudi berusaha menyesatkan kaum muslimin. Sebagaimana firman Allah, "Waddat ta'ifatum min ahlil kitabi law yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun." Segolongan dari ahli kitab ingin menyesatkan kamu, padahal mereka sebenarnya tidak menyesatkan melainkan dirinya sendiri, dan mereka tidak menyadarinya. Watak Yahudi yang ke-9, mendoakan celaka atau mati bila bertemu dengan kaum muslimin. Dari Abdullah bin Umar, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika seorang Yahudi memberimu salam padamu dengan mengatakan Assalamualaikum, maka jawablah Wa'alaika. Karena Assalamualaikum berarti semoga kamu mati. Dan Rasulullah memerintahkan kita menjawab Wa'alaika, yang artinya semoga doa tadi kembali padamu." Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mengetahui sebagian watak jelek Yahudi, masihkah ada rasa simpati pada perlakuan dan tindak tanduk mereka? Allahu a'lamu bissawab.